Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gua San dari Jera ID. Ya, hari ini gue mau bahas si Itel A90 ya. Ini boxnya, ini handphonenya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Ini gue kasih lihat kotaknya. Dia itu sudah IP54, udah anti debu dan anti air. Wujudnya kayak gini dan di setiap pembelian selalu ada ini nih detailnya. Jadi wow, gue cukup kaget loh, ini garansinya itu 24 bulan loh. Khusus buat A90. 2 tahun men. 2 tahun men. Gila loh. Udah di TS 2 tahun. Terus juga oh ya, spesifikasinya ini handphone ini RAM-nya aslinya ini cuma 4 GB, tapi ada virtual RAM-nya itu sekitar 8 GB, totalnya 12. ROM-nya itu 64, ada juga yang 128. Kebetulan gue dapet unit yang 64. 64 atau 128 gue belum tahu sih, tapi boxnya kayaknya beda deh sama unitnya. Karena unit ini unit pinjaman dari Itel. Nah, langsung aja nih keterangannya atau speknya nih, selain tadi anti debu, anti air, tapi dia masih IP54 dan juga dia punya memori yang gede, dengan kata lain yaitu virtual RAM. Terus layarnya sudah 90 Hz, 6,6 size-nya. Terus dia sudah ada dynamic display atau orang bilang ya dynamic island gitulah ya. Baterainya 5000 dengan fast charging itu 15 watt. Di sini ada tulisan anti drop cell case. Jadi dapat cell case juga. Lanjut gue buka. Kelengkapannya itu ada charger 15 watt. Nih ya charger aslinya nih. Ya walaupun pada kenyataannya orang banyak bilang kok ini logonya masih Itel lama. Enggak, logo aslinya Itel baru sih. Cuman itu tadi tuh kena nih kena stiker gini, aslinya udah yang baru tuh di dalam gitu. Terus juga sudah Type C tuh. Terus apa lagi ya, dikasih SIM ejector sama case-nya. Nah kita lihat aja nih, HP sejutaan ini nggak nyampe sejuta deh, ini HP kayaknya 900.000 yang 64 dapat case secantik ini tuh ya kan. Dan modelnya ya lu tau lah, kalau udah kelihatan kayak gini boba-boba 3 ya, ini mirip-mirip iPhone wannabe. Ada anti gores karena anti goresnya sudah langsung terpasang. Nah ini kebetulan nih anti goresnya kayak ada yang lepas deh nih. Nah langsung aja kita bahas desainnya. Yap, untuk desainnya ini ya tadi yang gue bilang Apple wannabe, tapi di sini cuma ada dua main kamera. Yang ini 13, 15 tadi, yang ini ya kamera mikro lah ya. Terus di sini ada hiasan-hiasan apa itulah ya, kayak permata-permata gitu. Di sini LED-nya itu tunggal ya. Terus di sini ya action aja. Terus nah di sini ada action yang kelihatannya apa ya, jadi cantik aja nih handphone tuh. Ya, oke. Terus logonya di sini udah logo Itel terbaru. Kita lihat bagian bawah, satu lubang speaker, satu USB Type C untuk charging, satu mic dan satu earphone jack. Sebelah kirinya ya udah pastilah dia ada SIM tray. Di atasnya polos, ternyata micnya cuma ada satu. Di sebelah kanannya ada volume up sama fingerprint nih. Itu. Nah langsung aja kita lihat nih, ternyata di atasnya ini tuh udah modelnya kayak model apa ya, Dynamic Island, tapi aslinya ini dia masih pakai layar yang dew drop gitu. Layarnya juga sudut ke sudutnya juga sepertinya wow, dagunya masih agak sedikit lebar, nggak simetris, tapi kiri kanan sini simetris, atas juga simetris kayaknya. Cuman layarnya masih begitu dan wajar lah ya, harga 900.000 ya ngasih produk kayak gini. Oke, mari kita cek SIM ejektornya. Udah tuang tape lewat. Nah, ya jadi dia bukan hybrid, dia bisa dual SIM, satu SD card gitu, micro SD ya. Gitu loh. Terus yang uniknya kalau kalian lihat nih, ini displaynya nih udah ada AOD-an gitu loh ya. Tapi ya lumayan dong, 900.000 udah ada AOD-an. Oke, ini kebetulan unitnya nggak gua reset factory dulu. Jadi gua dipinjemin unitnya dari Bapak Geza yang sangat baik hati. Makasih ya guys ya. Terus nih gue buka sah ya kan. Nah jadi memang nih kalau orang bilang HP murah biasanya lemot.
Tapi alhamdulillahnya untuk si Intel A90 ini menurut gua tidak lemot. Bahkan dari chipsetnya kalau gua dibandingin sama brand yang sebelah tuh, yang ada BIA-BIA-nya itu, produk paling murahnya dia, ini lebih better. Kenapa? Karena chipsetnya walaupun rebranding jadi 7100 apa tadi kan aslinya itu kan SCH. Nah, langsung aja kita lihat nih. Ini udah diinstalin sama mereka nih untuk apa apps aslinya. Nah, tapi kalau base aslinya nih, ini Shizuku ini tambahan. Nah, terus TikTok ini bawaan, TikTok ini tambahan. Ini Hot Apps ini juga aplikasi apanya ya? Aplikasi bawaan. Terus kita masuk ke setting dulu. Kalau kita lihat nih di setting, bener nggak sih gue dapetnya unit 64? Kayaknya enggak deh. Kita lihat, deng 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 deng. Wih kan bener kan gue dapet unit yang 128 tapi kotaknya 64. Udah makasih banget dah ya. Jadi gitu nih, gue dipinjeminnya aslinya 128 tapi tulisnya 64. Nah, kita lihat dulu nih detail. Jadi ini versinya Android 14 tapi Android Go nih, ingat 14 tapi Go. Di sini tulisannya Unisoc 7100, kamera 13, depannya 5. Dah, pokoknya begitulah ya. Terus ini nah, kebetulan ini entah software resmi atau enggak. Soalnya kemarin gua cek pakai SIM card, dia nggak nongol datanya, berarti ini IMEI-nya masih IMEI setelan pabrik. Dalam artian IMEI-nya orang-orang testing. IMEI-nya yang biasa tim gua pakai dulu gitu loh. Nah, lanjut aja. Di sini di notification center ini sama seperti biasa nih tampilannya. Gak beda jauh sama Infinix sama Tecno, pasti sama plek-ketiplek gitu doang. Dan sepertinya tidak ada NFC. Ya sudahlah ya, 900.000 ngasih NFC. Bang, ada kok CCTA. Iya ada, cuman kepake buat apaan gitu loh. Soalnya nggak bawa mobil juga, paling buat ngojol. Oh ya, ini gue rekomendasi juga sih kalau buat ngojol ini yang masih paling murah. Tapi bagus apa nggak GPS-nya kita testing aja ntar. Oke, ini udah gue sambungin ya ke WiFi. Terus gue mau dengerin apa suaranya itu kayak apa sih. Call notification is ringing. Bener agak-agak sedikit lemhoy gitu ya. Tapi kita cek notifikasi suaranya dulu. Kita coba getarannya. Bisa bikin getaran hati nggak? Ring volumenya full. Nah, suara kayak gitu tuh. Ring medianya full. Nah, terus getarnya kok taruh. Getarnya mana getar? Nah, ini getarnya nih. Kok bukan? Oh ini ya, haptic vibration. Kok nggak bisa diukur getar-getarnya? Ya sudahlah, getarnya belum bisa dites. Oh bisa nih hapticnya doang. Soft sih, soft. Getarannya agak lembut banget, nggak terlalu kasar lah, nggak kayak HP-HP yang tahun-tahun lalu ditekan beret sampai body ini nggak nih. Ini normal nih, soft banget. Cuman nggak bisa di setting getarannya itu mau seberapa bergetarnya jiwa lu gitu loh. Terus lanjut lagi ya. Jadi ini sebenarnya kenapa sedikit melambat, kenapa sedikit agak lemot, apalagi kemarin waktu gue dipinjemin tiba-tiba tuh bener nggak bisa gerak. Ini buat kalian usernya si A90 atau yang udah pernah pakai Intel, kita ke special function nih. Ini perlu teman-teman ketahui nih accessibility-nya. Jadi mau kalian pakai HP apapun, tolong yang namanya magnification ini dimatikan, jangan dinyalain tuh. Ini bikin lemot ya, kemarin tiba-tiba nyala otomatis ya. Sebenarnya bukan otomatis, kayaknya ada yang nyalain reviewer sebelumnya. Ini bener-bener nih lemot banget nih HP ini. Bener-bener kayak dono. Aktualnya enggak gitu, aktualnya bagus tuh. Responnya oke. Dan juga ini layarnya sangat kelihatan apa ya, ikonnya kecil-kecil. Ini karena gua setting kemarin. Sempet gua setting nih bro di sini developer option. Bawaan aslinya tuh DP-nya tuh cuma 360, tapi ini berapa ya? Kita lihat dulu ya. Nah, ini 411 nih settingan game biasanya. Ini normalnya 360. Kalau dirubah terlalu besar mungkin dia agak sedikit berat ya gara-gara itulah. Nah, ini aslinya tuh segini nih, 360. Nah,
Kalau udah begini nih, ini jauh lebih lancar harusnya. Nih bentar, dia nyesuaiin dulu. Oke, ini harusnya udah lebih lancar tuh, kayak gitu gengs. Terus juga ikonnya nggak sekecil tadi. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi pengecekan. Pertama kita coba nih di device info ya. Nah, ini layarnya, dimensi layarnya 1612x720, berarti masih HD doang. DP-nya itu bawaannya 269 ya. DPI-nya 269. Layarnya itu 90. Berarti kalau gua masukin 360 atau di sini aslinya density-nya 320, gua masukin 360 ya bakal berat. Gitu loh. Makanya nih harus baliknya ke 320. Oke, kita rubah ke 320. Developer option kita cari lagi tadi, kita rubah dulu ya biar nggak berat. Ini kayaknya udah ada yang ngutik-ngutik sih, aslinya 320 gitu. 360 pasti berat karena memang bukan settingan dia di 320. Terus nih ya, langsung kita back, kita cobain apakah bakal berat banget apa enggak. Ini masih menyesuaikan dulu sebentar. Tuh kalau udah balik ke 320 tuh, enak banget tuh ya kan. Jadi lemot itu, nih sekalian gue kasih tahu buat kalian, gue edukasi. DP-nya itu jangan dikutik-kutik, kegedean, maksimal kan 420. Tapi kalau chipsetnya nggak mampu, lebih baik jangan. Karena apa? Ya itu tadi jadi lemot, jadi ngehang gitu. Normalnya misalnya tadi DP-nya bawaan pabriknya nih, kalau kita lihat di sini 320, udah set aja 320 gitu loh. Kalau mau lebih kencang lagi, masukin aja 269. Karena kan dia cuma HD. Oke, masuk ke memori. Memori RAM asli cuma 4, internalnya 128. Kamera udah dipasti 13 ya kan. Terus kamera depannya ya begitulah gitu. Nih 5 MP. Baterainya goceng ya kan. Terus sensornya accelerometer ada, light-nya nggak ada. Oh, berarti di sini nggak ada nih light-nya untuk ngatur. Giroskopnya ada, tapi kayaknya software deh. Coba lihat dulu giroskopnya apa. Virtual Gyro udah pasti software. Proximity-nya asli, akseleratornya asli. Nah, gironya itu virtual. Terus kita lihat memori lagi. Memori tadi gua kelupaan ya kayak memori ya. Ya kalau kayak gini sih gue udah konfirmasi sih tadi sama orang itelnya, sama Pak Geza tuh. Ini belum UFS ya, mohon maaf belum UFS, nih masih MMC. Jadi harap maklum karena cuma 900.000. Terus lanjut lagi. Oke, dari sektor kameranya langsung aja. Ini gua singkirin dulu. Dar, kita buang aja dulu nih. Dar. Terus biar aman, gua kepengen pakai casing. Soalnya gua suka agak-agak worry banget kalau HP nggak pakai casing itu. Takutnya kan kita lagi nge-review jatuh pecah, kan nggak enak gitu balikinnya. Bang pecah, udah kayak balikin apa gitu kan. Gitu. Jadi coba kalau kita lihat, cakep. Langsung aja kita lihat kameranya. Kameranya kita tes nih, ya kan. Ini kita tes. Oke, hasil gambarnya. Jepret. Ada delay, suara delay ya. Cekreknya delay. Ya wajar lah ya. Kameranya HP-HP muyah ya begitu. Oke, nggak ada AI processingnya. Jadi ya kalau dapat fokusnya pas lagi apes ya apes gitu. Nggak ada OIS-nya, nggak ada AIS-nya juga. Jadi wah ada foto saya. Jadi gitulah ya gengs ya. Nah sekarang kalau kita lihat kamera depannya, lumayan sih gengs ya. Ya lumayan lah. HP nggak nyampe sejuta mah ya udahlah. Pasti cakep lah ya kalau udah segini. Gua nggak bisa bilang ini jelek, pasti cakep. Tapi lebihnya di sini videonya ya tetap 1080p tapi 30 fps dan 720p 30 fps. Jadi kalau kalian paham, Uni SoC itu nggak ada 60 fps, mentok-mentok 30. Itu yang gua tahu ya. Terus di sini ada mode beauty, mode portrait. Kita cobain mode portraitnya dulu.
Cakep nggak? Narsis banget sih kalau lagi di foto. Di sudut-sudutnya ini oke lah ya, sampai rambut gua nih. Motong rambutnya gimana ini sampai begini-begini. Oke, detailnya cakep. Nggak terlalu. Oh ini nih. Nah bagian begini ngeblur nih. Jadi ya mau dibilang kurang juga nggak bisa. Soalnya kenapa? Ya HP-nya cuman harga 900.000 gitu. Dan menurut gue itu cukup. Buat selfie-nya ya yang diginiin. Kalau gue balik gini ya begini. Dah gitu doang sih. Sebenarnya buat selfie itu kayak panoramanya dia sih. Coba kalau lihat ada panoramanya nggak sih? Oh ada nih panoramanya. Biasanya ada ngebug nih. Ini kan begini ya, posisinya buat begini. Kalau gue balikin gini. Nah ini baru bener nih, nggak ngebug nih panoramanya nih. Jadi kita bisa ngambil foto dari atas langit terus ke bawah. Atau gue begini nih, dari atas terus ke bawah, bikin foto langit. Wah mantap. Ini panorama yang bener begini. Kalau misalnya kita posisinya begini dia ikutan berubah. Nah itu baru panorama yang salah gitu. Oke, nggak ada bug panorama. Terus apalagi ya? Kita langsung aja. Nah, di sini kan kalau kalian lihat kan ada aplikasi bawaannya kan etalase. Nah, itu udah pasti aplikasi bawaan buat TKDN. Jadi kalau mau di-uninstall silakan nih. Bisa juga di remove doang, tapi di uninstall juga bisa kalau nggak kepake gitu loh. Oke. Tapi kalau kalian dapat update biasanya nongol lagi tuh aplikasi. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang gue mau ngecek yang namanya suara. Kucingku mati. Oke, speakernya cuma dari sini dan benar-benar apa ya, cempreng banget ya. Gak boleh berongkok di dalam lift. Si Bontot udah bosen sama boneka. Tuh. Berbahaya sekali, jalannya berlubang. Guys, kalau untuk display layarnya sih lebih enak ini ya daripada brand sebelah. Gue lebih suka cahaya lebih oke, nggak terlalu bikin capek mata. Oke lah, good. Oke, cuman gitu ya gengs ya, perlu diperhatiin nih kalau tiba-tiba dia buka apa-apa, tiba-tiba agak sedikit lemhoy ya, itu bukan ngebug, tapi emang ya itu belum UFS gitu loh. Gua kecilin ntar gue diprotes nih, cuman kedengeran musik doang nih bang. Nah tadi itulah ya, jadi walaupun nah tuh kalau kita scroll memang agak lama karena belum UFS dan juga mungkin ada pengaruh dari speed, tapi ini bukan dari speed sih, memang dia ini dari internal si memorinya tipenya masih pakai eMMC, jadi lebih slow ya daripada yang UFS gitu loh. Read and write-nya nggak terlalu gimana-gimana, tapi untuk harga 900.000 mah cukup. Terus dia nggak ada IRDA juga, cuman ada WeLive mungkin buat konekin ke earbudnya atau earpiece-nya. Terus kalau ngerekam, gue penasaran suara rekaman mic-nya gimana, gue cobain. Halo ABCD 1 2 3 1 2 3, gimana geng, suaranya lancar kah? Langsung kita play. Halo ABCD 1 2 3 1 2 3, gimana geng, suaranya lancar kah? Oh cakep suaranya, termasuk cakep rekamannya ya, walaupun ada sedikit di belakangnya tuh. Itu namanya soft noise, tapi itu normal. Nih siapa yang rekam nih ya? Oke, jadi hari ini kita mau Itu si Geza rupanya ya. Oke, jadi gimana ya, gue mau tes yang lain. Oke, gue akan tes. Yang utama sekarang sih sebenarnya yang pengen gue tes adalah GPS ya, biasa. Tapi sebelum GPS nih gengs, kita lanjut lagi nih. Ini kalian kalau beli HP ini nih, kalian sebel sama iklan-iklan yang dari sini Hot Game atau Hot Apps, kalian tetap tekan aja set ke setting. Terus kalian gak mau nampilin tadi nih, ya kan? Kalian tinggal klik ini, tuh, ya. Kalian tinggal klik, gitu. Nih, das. Kalian back, hilang tuh, oke? Hilang, gak akan nongol lagi. Kalau ini beda, ya. Jadi cara menghilangkannya seperti itu. Terus kalau kita masuk ke multi touch, nah kita lihat nih, ada berapa sih? 1 2 3 4 5 doang nih gengs. Bisanya cuma 5 jari ya, nggak bisa 10. Oh biar jelas tuh, cuman bisa 5. Oke. Terus kalau kita liatin antutunya,
ya paling 12.000 lah atau 13.000. 140.000 lah. Bener ya, 140.000 ya. Pokoknya sekitar gitulah ya. Dan ya udahlah, mirip-mirip sama kalau di MediaTek itu seri Helio apa ya? Seri A lah, A22, A25 begitu. Gitu. Atau seri-seri G50 ya seginilah. Atau G30, G35 ya kayak gini nih skor Antutunya. Nah, terus kalau kalian ngerasa, "Bang, HP begini emang bisa buat apa sih, Bang?" Ya, satu bisa buat kegiatan lu hari-harian, kalau lu ngojol masih bisa kepake, sangat kepake. Lu misalnya kerjaan di warung juga masih bisa kepake buat sosmed. Terus, "Bang, HP kayak gini bisa buat AI nggak sih?" Bisa, gua kasih tahu. Buat VO3 bisa, buat ChatGPT bisa. Ini tetap normal gitu, nggak ada ngaruhnya sama spek HP lu. Apalagi spek begini, RAM 4 GB plus 8 itu masih bisa. Jadi nggak perlu khawatir ya. Terus kita masuk ke sesi GPS. Oke, kalau GPS biasanya ini Ogut tuh pakai GPS test. Ya, GPS test. Nah, jadi GPS test yang mana? Kalau yang ini atas, Catros ini buat Qualcomm. Kalau buat yang ini juga nih GPS test, yang ini juga yang bayar. Ini Qualcomm juga nih dua ini. Nah, kalau yang biasa buat MediaTek atau SPRD biasanya pakai ini. Punyanya sih Sean berbau gitu loh. Nah, ini kita install dulu. Nah, ini udah, kita langsung aja open nih. Nah, ini langsung aja kita allow aja. Oke. Langsung aja nih. Paling enak sih nggak usah pakai wifi sih ya. Gua closein dulu, gue penasaran kalau nggak pakai wifi dia dapat berapa gitu. Tapi kalau ngujinya paling enak nih ya, nggak usah pakai wifi. Ini dapatnya cuman dapat satelit Amerika sama satelit apa nih Eropa ya. Nah, ini masih nyari. Nah, ini TTF-nya belum keluar ya. Ntar gua kasih aja nih kalau udah keluar. Oke, jadi ketika sudah keluar nih tanpanya data, tanpa wifi juga, itu waktu searchingnya itu sekitar 31 dan dia dapat satelitnya itu yang bisa di lock itu 4. Terus ini 16 ya kan. Searchnya itu view-nya cuma 16 tuh. Dikit banget kan. Ini ada do something yang problem biasanya kayak gini. Coba kita nyalain dulu wifi-nya lagi. Bisa dapat seberapa oke-nya, dia naik lagi 17. Nah, dia naik tuh, bisa ngelocknya tuh 7 satelitnya. Nah, biarin lagi. Tunggu dulu, dia bisa naik 8, bisa naik 9, biarin lagi. Nah, kita lihat yang kita tunggu 1 menit. Nah, gengs, sini udah 7 menit ya. Dia cuma bisa search-nya atau ngelocknya juga, search dan ngelocknya itu cuma 10, search-nya 19. Nah, ini yang gua khawatirkan nih. Entah ini software resmi apa enggak, tapi kalau emailnya yang tadi itu berarti software yang enggak resmi atau software testing. Gimana cara ngerubahnya? Nih, seperti biasa gua ajarin. Ya, ini ya begini aja lah ya. Tuh, catet. Gak mau masuk? Ya iya gak mau masuk lah. Gini baru masuk harusnya. Gak mau masuk juga. Masuk. Nah kan. Nah ya. Jadi kalau kita lihat bench lag-nya belum ada SIM card juga. Tapi kemarin gue coba juga karena emailnya agak sedikit. Oh, dia udah support faulty wifi ya. Udah support tuh, faulty-nya udah support. Berarti kalau udah support 40 biasanya sih rata-rata udah 4G plus sih modelnya. Nah, ini kita masuk ke sini Y-Lock ya. Salah deng. Jadi kalau kalian mau mainan GPS tuh bukan Y-Lock, ke location SGPS ya. Kalau di SPRD begini SGPS, kalau aja. Jadi nah, kalian lihat begini ya semua nih udah gue liatin. Yang perlu kalian rubah kalau kalian nggak dapat satelit Cina itu di sini, gengs. Ini open dulu SGPS-nya, terus kalian lihat di bawah sini. Nah, nih. Ini kan harusnya nih ada BD2 nih. Kalau Cina itu kan ada BD2. Nah, dia ambil tuh GLONASS sama Galileo. Nah, sementara di Asia you know lah ya, lebih banyak pakai BD2 satelit Cina. Nah, makanya lebih baik pakai ini. Nah, coba kita lihat nih ya. Habis kita checklist si BD2 bakal naik nggak sih hasil pencariannya nih. Kalau sampai gak ada perubahan, wow. Nah, akhirnya alhamdulillah
Dapat tuh. Oke. 17 10 17 sekarang 21 tuh. Nah, mulai dapet tuh B1L ya kan, bidunya dapet, yang hilang GLONASS-nya. Ya, GLONASS-nya hilang. Gitu. Tapi satelitnya ini bisa ngeloknya itu sekitar 15, lebih banyak. Search-nya bisa 22. Dan ini posisinya gue masih di dalam rumah di lantai 2 ya, gengs. Tuh. Dia akan terus nambah tuh, gengs. 23. Oke, jadi buat kalian tuh jangan terlalu khawatir dengan handphone itel. Sebenarnya handphonenya bagus, buat GPS juga bagus, tapi yang penting kalian tahu tadi cara nyetingnya. Itu, ya kan tadi udah gue kasih tahu kan. Nah, ini cara settingnya di sini. Kalau udah ya stop aja dulu. Terus ini juga namanya locknya udah stop dulu. Itu buat ngambil data. Nah ini nggak usah dibuka lagi. Kita back lagi, dia akan nyari lagi. Nah, base-nya itu selama 1 detik sekarang dia udah bisa dapat 23. Ngeloknya juga nggak sedikit ya tuh, udah bisa 18/21. Jadi antara ngelok sama search-nya itu nggak terlalu jauh gitu loh. Terus sama lihat ACC-nya ini. Nah, sekitar paling jauh itu loncatnya sekitar 8,7 meter. Nah, kalau mau aman baiknya kok buka ini sih, nih buka mapsnya langsung kita kasih lihat. Nih, ini posisi gua loncat gak sih? Gua mau lihat zoom dulu. Posisi gua tuh sebenarnya di sini nih. Ini depan rumah. Dimsum gua ada di sini. Nih nasi goreng gua juga di sini. Nah, posisi gua di sini bener. Terus kalau kita lihat nih ya, walaupun tadi GPS-nya agak susah, sekarang GPS-nya tuh nggak loncat-loncat tuh. Ya paling geser-geser dikit lah karena masih repositioning. Tuh, maksudnya nggak loncat jauh-jauh banget, masih sekitaran sini itu. Udah mulai idle, udah mulai akurat, dia udah mulai dapat data yang valid tuh. Mungkin juga bisa geser sini, tapi ternyata ya udah gesernya cuma sedikit-sedikit doang di sini, nggak terlalu jauh. Jadi buat gue ini aman GPS-nya, nggak yang seperti yang satunya itu agak kurang aman. Ini masih aman tuh. Sekalipun gue coba tadi hot search, nah itu bisa dapat 17, itu udah oke. Ini udah dapat GPS China-nya. Oke. Tepuk tangan dulu ya. Aslinya gue panik sih sebenarnya, kok sampai nggak keluar yang China-nya. Aduh, nih HP kok agak-agak gitu ya. Ternyata emang harus dituning lagi. Oke ya. Tim tolong my ex team ini diurusin ya. Jangan sampai enggak. Nah, buat kalian yang buat ngegaming kebetulan mungkin reviewan sebelumnya itu udah ada yang ngetes ya. Terus gimana gitu ya ngetesnya kan. Sebenarnya gue mau lihat tapi ya udahlah ya. Di feel nggak usah di feel sih, langsung aja play aja lah. Gue males kalau ngetes kayak MLBB itu udah pasti bisa. AOK juga bisa. PUBG sih kurang ajar sih, walaupun bisa tapi kurang ajar. Kalau HP 900.000 buat main PUBG itu ya maksimal FF aja lah, jangan dipaksa buat PUBG-an gitu loh. Nah ini juga nggak download sih, tapi nggak semua environment tuh harus di download kalau untuk HP yang begini gitu. Ini gue masukin akunnya siapa ya, continue aja lah ya, not now gitu. Oke, untuk HOK masih oke lah ya, nggak lemot-lemot banget. Tampilannya juga lumayan. Terus kalau kita lihat setting, ini rese banget deh sampai begini. Harus following ini ya nih, harus di follow, semua rulesnya harus ikutin. Playmatch udah, gue playmatch aja langsung lah. Gue klik juga kan dapat lawan bot nih. Teng langsung masuk ya, masuk bukan lama bener. Confirm. Jadi sebenarnya ini harusnya download environmentnya dulu, tapi ya udahlah ya, mau gimana lagi. Nah ini gengs, jadi kalau dari gua sih walaupun 9 fps ya, tapi ya masih begini tuh ya.
Jadi harap maklum gitu kalau ada lagging-lagging yang patah-patah, harap maklum. Nah, kita lihat nih gameplaynya nih. Kalau di gameplay ya lu lihat tuh ya kan. Nah, agak sedikit apa gitulah ya. Agak sedikit lagging-lagging ya, kembali lagi ya, harap maklum ya kan. Terus FPS-nya gue jadiin high lah ya, biar nggak kayak tadi. Terus sisanya ya udah standar. Terus FPS yang lainnya coba kita buka ya kan, display FPS-nya biar dia dapat berapa. Nih, lu lihat nih, dapat sih 60 tuh kalau udah diganti. Itu, gengs. Jadi kalau dibilang tadi, oh lemot, ternyata kalian kena tipu. Nah, itu, gengs ya. Masih lancar, masih bisa dimaklumin. Tuh. Nah, ini HOK dengan environment-nya belum keinstall semua. Jadi ya harap maklum. Ya harap maklumnya ya, alhamdulillahnya sih masih normal. Di tapping normal, beloknya normal, nggak ada delay sih, belum ada delay sih. Until now sih gue belum lihat adanya delay. Masih layak banget buat main HOK gitu. Oke, masih lancar kok tuh. Walaupun di war yang gede nanti juga masih lancar gitu. HOK enak banget tuh. Dan masih dapat 50 sampai 60 fps. Kok ada suara? Suara siapa sih? Jadi untuk review selanjutnya, untuk detailnya nih, untuk game, untuk GPS di jalan, nanti bakal gua sharing. Karena kemarin-kemarin yang di jalan gue belum testing ya, jadi hujan-hujan mulu. Udah gitu aja dari gua. Kalau kalian ada pertanyaan mau dites apaan lagi di sini, kecuali jaringan ya, soalnya emailnya belum gua injek ya. Emailnya masih email yang bener-bener email factory, email testing deh, bukan email factory nih. Soalnya dia beda belakangnya nih. Nih lu lihat tuh, ini nih depannya aja udah beda nih kan. Tuh nih ada 574, harusnya kan bedanya cuma 2 di belakang doang. Ini 000 nih beda. Oke, nah ini menandakan kalau ini emailnya asal tulis gitu. Oke, gitu aja dari gua. Ciao, makasih banyak ya. Jangan lupa buat kalian nih di share kalau kalian punya temen pengen HP harga merakyat tapi GPS-nya bagus, bisa lihat reviewan gua dan bisa kalian praktekin ilmu dari gua. Oke, gitu aja dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.